Hey, Baskom, cepat. Nama gua Jul Pikar. Baskom siapa? Siapa juga yang manggil nama lu? Gua manggil lu pakai nama orang tua lu, Baskom, Babas, dan Kokom. Udah jangan banyak cerita, cepet siniin. Kalau lu mau selamat, bagi gua jatah THR lu. Cepat. Cepat. Jul, kasih aja Jul. Enggak. Ngapain gua kasih duit ke dia? Jangan mentang-mentang lu petualang sekolah bisa berbuat seenaknya, ha? Emang lu pikir gua takut? Enggak. Nantangin mau diambil masa lu. Siniin enggak? Jangan. Susah bener. Bego malah ngelawan. Wih, pada ngumpul nih. Lagi ngobrolin apa nih? Kebetulan lu datang ke sini, Jul. Jadi gini, Jul. Bentar lagi kan bulan puasa. Kampung kita itu bakal ngadain kompetisi perang sarung. Nah, rencana kita bertiga itu pengen ikutan kompetisi tersebut. Tapi kita kekurangan anggota. Nah, jadi lo gabung tim kita ya. Biar pas buat bantai masjid-masjid yang lain. Enggak, cari anggota yang lain aja. Jul, bentar! Please lah. Ayo gabung sama tim kita. Ini demi masjid kita, Masjid Al-Bayan. Gua percaya sama skill perang sarung lu. Ya, gabung. Please. Gua bilang enggak. Ya enggak ya. Stop. Ajak gua buat ikutan kompetisi perang sarung itu. Jul! Tuh kan? Apa gua bilang? Gak bakal mau dia mah. Tanda fotonya. Cepet lari. Ki, lu beneran Rizky kan? Iya, gue Rizky. Syukur deh lu selamat, Ki. Terus yang lain kemana? Lu ketemu sama mereka semua kan? Yuk, kita langsung pulang aja. Ki, kok lu diem aja? Yang lain ada di mana? Si Budi, si Jamila, sama ketua OSIS, si Alex. Mereka semua udah gak ada. Udah meninggal. Lu bercanda kan, Ki? Gua serius. Ketua OSIS, si Alex. Gua nemuin cuma sisa kerangka tulangnya aja. Si Jamila, gue sempat ketemu. Tapi dia udah stres duluan. Udah putus asa. Dan akhirnya dia gantung diri. Dan terakhir si Budi, dia ketangkep. Dan dihabisi langsung oleh penghuni tempat ini. Jadi cuma gue aja yang tersisa di sini. Ya udah, kalau gitu kita berdua aja yang keluar. Kita langsung laporin ke orang-orang. Kita nggak bakal bisa keluar dari sini, Diel. Hah? Masa gak ada jalan keluar sih, Ki? Gua udah cari, Diel. Semua tempat yang ada di sini gua udah cari, tapi nggak ada tempat buat kita keluar. Nggak ada jalan keluar sama sekali, dia. Capek gua kesini. Dan setelah kesini gua nggak bisa keluar. Kecuali kita punya buku itu. Buku? Mas, lu buku ini bukan? Kalau ada buku ini, kita bisa keluar, Dil. Karena buku inilah yang bisa membuka portal sebelumnya yang membawa kita ke sini. Ayo, kita ke tempat sebelumnya.
Otak gua pusing, otak gua capek gara-gara ujian MTK hari ini. Ngebul nih otak gua ngebul. Harus disiram sama es kopi dulu ini mah. Iya wajar dong. Otak lu kan yang dipakai. Makanya sekali dipakai, otak lu langsung ngebul kan? Sialan, ngatain otak gua jarang dipakai. Rian binti Bapak Tatang, dengerin gua ya. Kalau gua otaknya jarang dipakai, gua pasti tinggal kelas terus, nggak bakal naik kelas. Buktinya, ini gua naik kelas sampai kelas 12 kan? Iya, maaf, canda, ayolah, baper amat jadi orang. Ngambek gua. Oh iya, kalian pada tahu nggak? Kasus yang akhir-akhir ini tuh banyak banget diperbincangkan sama orang-orang di sekolah. Kasus apa ya? Ini loh, Dil. Kasus hilangnya murid-murid secara misterius di sekolah ini. Oh iya, rame banget tuh. Sampai masuk berita juga loh, Dil. Iya kan? Dan yang gua tahu nih, ada 3 murid di sekolah ini yang hilangnya secara misterius. Yang pertama, itu ketua OSIS, si Alex. Yang kedua, kelas 11B, si Jamilah. Yang ketiga, baru-baru ini, teman kelas kita, si Budi. Dia juga hilang secara misterius. Iya anjir. Kasihan mamanya nangis terus. Sampai sekarang si Budi belum juga ketemu. Terus kalian ada yang tahu nggak? Si Budi sama murid yang hilang itu, lokasi terakhir hilangnya itu di mana? Gua kurang tahu sih, Dil. Tapi dengar-dengar ya, ada satu murid yang lihat si Budi itu pergi ke perpustakaan pas jam istirahat. Nah setelah itu, nggak ada yang tahu lagi kabar dia kemana. Tiba-tiba aja hilang gitu. Perpustakaan? Iya. Lokasi hilang terakhirnya itu di perpustakaan. Jangan-jangan suara yang tadi gua denger di perpustakaan ada hubungannya sama hilangnya murid-murid di sekolah ini. Kayaknya harus gua selidiki deh. Del? Del? Oi, Del! Iya. Kok malah bengong sih lu? Iya lo, kenapa bengong? Mikirin apa sih lu, Del? Enggak kok. Gua nggak mikirin apa-apa. Udah, Bel. Yuk pulang. Gua pulang duluan ya. Ya kenapa sih? Kayak aneh banget. Gak tahu. Udahlah nggak usah dipikirin. Balik aja balik. Dah, udah sore nih. Zul! Oi Zul! Si lu dengerin gua dulu. Gua mau ngomong. Dari tadi gua panggil-panggil gua berhenti. Ini gua udah berhenti. Mau ngomong apa? Lu harus ikut kompetisi perang sarung bulan puasa tahun ini bareng kita. Ayolah Jul. Gua, si Rian, si Uda itu butuh lu buat menangin kompetisi perang sarung tahun ini. Demi kita. Demi masjid kita, Masjid Al-Bayan. Ikut ya. Lu tahu kan tragedi perang sarung tahun lalu? Lu masih inget kan? Waktu itu tim kita udah masuk final ngelawan Masjid Al-Munawwaroh. Padahal dikit lagi menang. Tapi gara-gara gua yang kebanyakan gaya, yang terlalu banyak ngejek tim musuh, tim kita jadi kalah. Ya tapi itu sepenuhnya bukan salah lu, Jul. Lagian kita juga gak tahu bahwa tim musuh itu punya senjata rahasia. Mereka pakai karpet masjid. Faktanya emang kayak gitu kan. Yud, gue juga gak nemuin bukunya, Yud. Perasaan tadi gue lempar bukunya di sini. Kok gak ketemu sih? Gara-gara gue gak percaya sama si Dilja. Si Dilja juga jadi hilang kan? Yud, lihat itu, portal. Akhirnya bisa keluar juga. Dil! Teman-teman! Di sana tempatnya serem banget, guys. Mana banyak monster-monsternya lagi. Maafin gue ya, Dil.
Gue gak percaya sama omongan lu. Maafin gue. Enggak apa-apa, Yud. Emang salah gue juga gak manggil kalian berdua. Pak. Nah, Rizky. Nah. Pak. Kemana aja kamu, Nak? Bapak kira Bapak gak bakal ketemu kamu lagi, Nak. Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa? Akhirnya kamu baik-baik aja, Nak Rizky. Bapak khawatir akan terjadi sesuatu ke kamu. Di akhir cerita, Dilja dan Rizky menceritakan semua apa yang mereka alami. Termasuk teman-temannya yang sudah tiada. Dan soal buku itu, akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk membakarnya. Agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali.